Reoni AC Milan dengan Tonali dan Donnarumma di Liga Champions. Joao Palhinha jadi komoditi panas, bos Fulham tidak kaget. Sergio Reguilon menuju Manchester United. Hadapi AS Roma, Stefano Pioli siapkan posisi baru untuk Christian Pulisic. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Drawing atau undian fase grup Liga Champions 2023-2024 sudah selesai dilakukan. Undian ini memunculkan reuni antara AC Milan dengan dua mantan pemainnya, Sandro Tonali dan Gianluigi Donnarumma. Berdasarkan hasil pengundian, Milan masuk grup neraka yakni grup F. Rossoneri akan bersaing dengan PSG, Borussia Dortmund, dan Newcastle. Di Liga Champions musim ini, Milan akan bereuni dengan dua mantan pemainnya. Mereka adalah gelandang Newcastle dan kiper PSG, Gianluigi Donnarumma. Tonali meninggalkan Milan pada musim panas ini. Tonali tak perlu menunggu lama untuk kembali bersua Milan. Namun Tonali akan bertemu mantan timnya itu dengan kapasitas sebagai lawan. Tak hanya Tonali, Milan juga akan menggelar reuni dengan Donnarumma. Namun pertemuan ini niscaya akan mendapat sambutan dingin dari fans Rossoneri. Dilansir Bolasport.com yang mencoba mengonfirmasi ke Sumarji selaku ketua BTN, Sumarji pun menjelaskan bahwa sampai saat ini tak ada kabar soal Elkan Baggett mengalami cedera serius. Bahkan sampai saat ini tak ada surat masuk untuk memberitahukan kondisi Elkan Baggett. Dengan begitu, sampai sekarang PSSI memastikan pemain berusia 20 tahun itu tak memiliki masalah dengan kondisi fisiknya. Elkan pun dipastikan bakal membela timnas U23 Indonesia tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dengan demikian dipastikan Elkan Baggett tetap akan datang sesuai jadwal yang direncanakan, yakni pada 4 September 2023. Pemain keturunan Indonesia Inggris itu dipastikan tak mengalami kendala. Begitu juga dengan rekan-rekannya yang berkarir di luar negeri seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, hingga Ivar Jenner. Marco Silva mengakui bahwa tidak dapat dihindari bahwa klub-klub besar Eropa akan tertarik pada pemain Fulham setelah kesuksesan klub musim lalu. Namun ia tidak mau terpancing oleh laporan bahwa Joao Palhinha akan bergabung dengan Bayern Munchen. Palhinha yang mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir dalam hasil imbang akhir pekan lalu melawan Arsenal terlihat berlatih dengan tim pada Kamis pagi menjelang perjalanan mereka menghadapi Manchester City di Etihad Stadium pada hari Sabtu 2 September 2023. Palhinha menjadi salah satu aktor atas performa impresif Fulham di musim lalu dengan mencatatkan 35 kali tampil di Premier League dan mengantarkan klub finish di posisi ke-10 dan hampir menyamai rekor poin mereka di kasta tertinggi. AC Milan sejatinya tinggal selangkah lagi mendapatkan penyerang FC Porto, Mehdi Taremi. Tapi persoalan gaji bisa membuyarkan semuanya. Milan masih berburu penyerang anyar di bursa transfer musim panas ini dengan salah satunya Taremi. Milan pun menghubungi Porto untuk menggait Taremi. Kesepakatan pun akhirnya dicapai dengan Milan membayar 15 juta euro plus bonus kepada Porto untuk memboyong Taremi ke San Siro. Namun kejutan terjadi ketika pihak Taremi tiba-tiba berubah pikiran sebelum teken kontrak. Karena nilai kontrak 1,5 juta euro per musim jauh dari yang diminta kliennya sekitar 3 juta euro. Hal ini yang membuat proses negosiasi menjadi mandek dan berpeluang gagal karena Taremi diklaim dengan sikap Milan tersebut. Manchester United sudah mendapatkan calon bek kiri baru musim ini. Ialah Sergio Reguilon yang akan dipinjam dari Tottenham Hotspur.
MU mengalami krisis bek kiri setelah Luke Shaw cedera paha, sementara pelapisnya Tyrone Malacia juga menepi karena cedera lutut. Setelah sempat mendekati bek Chelsea Marc Cucurella, MU gagal karena The Blues cuma mau melepas dan bukan meminjamkannya. Dengan tenggat bursa transfer pada hari Sabtu 2 September 2023 pukul 5 dini hari WIB, MU bergerak cepat mencari bek kiri baru. Alhasil, MU menjatuhkan pilihan kepada pemain Tottenham Sergio Reguilon demi mendapat kesempatan bermain. Reguilon menerima tawaran peminjaman MU. Dikutip The Athletic, tidak ada opsi permanen dalam kontrak peminjaman bek 26 tahun tersebut. Presiden UEFA Alexander Kaferin tak menganggap Arab Saudi sebagai ancaman. Buatnya, Liga Arab Saudi hanya untuk pemain di ujung karir dan tak bercita-cita. Arab Saudi jor-joran banget di musim panas ini dalam merekrut pemain. Dipengaruhi visi menuju Piala Asia 2027 dan mimpi menggelar Piala Dunia 2030, mereka mendatangkan nama-nama top dari Eropa. Dibuka oleh Cristiano Ronaldo awal tahun lalu, mereka musim panas ini sudah memboyong Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Sadio Mane, hingga Neymar. Mereka kabarnya masih berupaya mendatangkan Mohamed Salah dan Paul Pogba. Kaferin melihat Arab Saudi cuma berhasil menggoda pemain-pemain yang sudah habis masa di Eropa atau para pesepak bola yang mengincar uang muda alih-alih berambisi besar di benua biru. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengisyaratkan bahwa Christian Pulisic dapat dimainkan sebagai pemain nomor 9 pada laga melawan AS Roma. Hal ini tak lepas dari performa sang pemain yang begitu nyetel di awal musim ini. Milan akan berjumpa Roma pada pekan ketiga dalam lanjutan Serie A 2023-2024. Rencananya duel panas kedua tim bakal berlangsung di Stadio Olimpico Sabtu 2 September 2023 dini hari WIB. Milan tengah memimpin klasemen sementara Serie A setelah mengalahkan Bologna dan Torino di laga pembuka dan akan membuka keunggulan 3 poin dari sang juara bertahan Napoli jika mereka menang atas Roma, setidaknya selama 24 jam. Mengenai kemampuan Pulisic untuk bermain sebagai penyerang dadakan, ia mengatakan, segalanya mungkin terjadi dalam sepak bola ketika ada dua faktor penting, kualitas para pemain dan keinginan mereka untuk membuat diri mereka tersedia. Gelandang Real Madrid Toni Kroos baru-baru ini menyuarakan kekecewaannya terhadap para pemain yang lebih memilih untuk meninggalkan Eropa dan bergabung dengan klub-klub Arab Saudi pada musim panas ini sebagai destinasi karir mereka selanjutnya. Kroos yang sebelumnya menolak kepindahannya ke Timur Tengah awal tahun ini memicu kontroversi dengan komentarnya mengenai transfer pemain muda Spanyol berusia 21 tahun Gabriel Vega dari Celta Vigo ke Al Ahly. Pemain berusia 33 tahun itu juga mengatakan level sepak bola yang ditawarkan di Timur Tengah semestinya menjadi masalah bagi para pemain yang memutuskan untuk pindah ke kawasan tersebut. Setiap orang harus membuat keputusan ini untuk diri mereka sendiri, seperti Cristiano Ronaldo yang memutuskan untuk melakukannya menjelang akhir karirnya. Namun menjadi sangat sulit ketika para pemain yang berada di tengah-tengah karir mereka dan memiliki kualitas untuk bermain di klub-klub terbaik di Eropa memutuskan untuk melakukan perubahan seperti itu, kritiknya.